آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang kelima dan sekarang kita sudah memasuki makalah yang ke berapa? Ke 22. Ke-22. Wal maqalatu as-saniyatu wal ishruna, maqalah yang ke-22. An Syakikil Balkhi, dari Syakik al-Balkhi. Syakik al-Balkhi ini seorang ulama terkenal, seorang wali terkenal, seorang sufi terkenal, di mana beliau ini punya murid namanya Hatim al-Asom yang juga jadi wali. Hatim al-Asom yang pura-pura tuli itu muridnya Syakik al-Balkhi. Rahmat Allah itu sangat luas sekali. Syakik al-Balkhi ini dulu awal mulanya beliau bisa berubah jadi wali, bisa jadi kekasih Allah, bisa jadi orang sufi. Itu sebabnya beliau itu dulu anaknya keluarga kaya, sangat kaya sekali. Suatu ketika Imam Syakik al-Balkhi ini keluar daerah ke Turki untuk berdagang. Beliau itu asli Khorasan. Khorasan itu tidak tahu daerah mana, pokoknya anggap saja kalau sekarang itu kerja ke luar negeri, ke Turki untuk berdagang. Akhirnya beliau itu masuk di dalam satu rumah di mana di situ banyak berhala-berhala. Di rumah itu ada satu orang khodim itu yang melayani berhala-berhala itu. Dia mencukur rambutnya dan juga mencukur jenggotnya. Kemudian Syakik ini karena dia orang Islam, menasihati kepada orang-orang yang melayani berhala itu, orang yang melayani berhala itu. Bukankah kamu ini kan punya zat yang maha mengetahui, zat yang hidup, zat yang maha berkuasa. Kamu itu mestinya nyembah kepada zat itu. Yang nyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada berhala, di mana berhala itu tidak bisa memberi bahaya, juga tidak bisa memberi manfaat. Sama saja, bahaya dan mudarat. Tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa memberi bahaya. Apa jawaban dari orang yang melayani berhala ini? Jika memang demikian sebagaimana yang kamu ucapkan, mestinya kamu itu juga harus yakin bahwasanya Tuhanmu yang namanya Allah itu juga bisa memberi rizki di daerahmu sendiri. Kamu tanpa harus bersusah payah ke sini untuk berdagang, untuk mencari uang. Akhirnya Syakik al-Balkhi ini tersadar, oh iya, kenapa saya susah payah pergi ke Turki? Kalau Allah itu bisa ngasih rezeki di daerah saya, kenapa saya harus ke sini? Sehingga dia tersadar dan akhirnya berubah. Yang asalnya kaya raya jadi zuhud. Tahu zuhud? Zuhud itu hatinya tidak bergantung kepada dunia. Zuhud itu bukan berarti orang tidak mau uang, tidak mau harta, tidak mau hal-hal yang berbau duniawi. Bukan. Tetap mau, tapi hatinya tidak bergantung kepada semua itu. Nah, dari cerita ini kita juga bisa mengambil satu pelajaran penting, bahwasanya hidayah itu bisa datang dari siapa saja, walaupun semuanya itu dari Allah. Yang menyadarkan Imam Syakik al-Balkhi ini siapa? Orang yang justru
nunggui berhala. Nah, ini juga ada pelajaran penting, al-hikmatu dhalatul mu'in. Hikmah itu, ilmu yang manfaat itu adalah sesuatu barang hilangnya orang mukmin. Artinya kita bisa mengambil hikmah itu dari siapapun. Kita bisa mengambil hikmah itu dari siapapun, bahkan dari orang-orang yang mungkin bukan non-muslim. Tapi urusan cari ilmu atau belajar ya harus kepada orang yang tepat, yang bersanad, yang sanad keilmuannya itu nyambung sampai kepada Rasulullah. Ini justru Imam Syakik al-Balkhi tersadar oleh seorang yang selalu melayani kepada berhala. Ada cerita yang kedua. Di sini dijelaskan bahwasanya kenapa Syakik al-Balkhi ini kok bisa menjadi zuhud yang asalnya anaknya orang kaya. Biasanya anaknya orang kaya itu ini gengsi, terus penampilannya itu biasanya anaknya orang kaya. Penampilannya gimana orang kaya? Anaknya orang kaya. Ngetren, gaul, terus mewah. Tapi ini beda Imam Syakik al-Balkhi ini, tidak seperti itu. Diceritakan lagi dalam satu cerita bahwasanya kenapa Imam Syakik al-Balkhi ini kok menjadi orang yang sangat zuhud? Karena suatu ketika beliau melihat ada seorang budak yang lagi senang-senang, lagi main-main pada saat masa paceklik, masa sangat krisis, di mana barang-barang banyak yang mahal. Ini budak, sekelas budak kok santai-santai, anggap sekarang itu main-main, santai, rebahan. Pokoknya seakan-akan tidak ada beban, padahal saat itu lagi krisis moneter, lagi banyak yang naik. Kemudian Syakik al-Balkhi ini bertanya kepada budak itu, kamu ini orang-orang lagi susah, lagi bingung mikirkan ekonomi sehari-hari, mikirkan uang, kamu kok tambah enak-enakan main-main? Apa kamu udah susah? Apa jawaban budak itu? Kenapa aku harus susah? Aku ini punya tuan yang dimana tuanku itu sangat kaya. Ketika aku membutuhkan, pasti tuanku akan ngasih. Dan tuanku itu orang yang zat yang sangat kaya sekali. Tuanku Allah. Akhirnya Imam Syakik al-Balkhi tersadar. Oh iya, semiskin apapun dia masih punya Allah yang maha kaya. Sesusah apapun dia masih punya Allah yang bisa menghilangkan kesusahan. Akhirnya Imam Syakik al-Balkhi ini berkata, jika dia itu memiliki Allah dan dia memiliki tuan yang sangat fakir, maka mestinya orang itu tidak perlu susah dan gelisah untuk memikirkan rezekinya, karena Tuhannya sangat kaya. Ya, kita memang harus seperti itu. Di dalam satu cerita yang lain, ini masih belum masuk ke pesan Imam Syakik al-Balkhi yang ada 5. Di dalam satu cerita yang lain, pernah suatu ketika Imam Syakik al-Balkhi ini melihat ada seekor burung yang sayapnya patah satu. Kira-kira bisa terbang apa enggak? Enggak, biasanya enggak. Enggak kan? Sayap-sayap patah. Itu kayak judul. Sayapnya putus satu. Diperhatikan terus sama Imam Syakik al-Balkhi. Secara akal, secara teori, ini burung ini akan mati kelaparan karena tidak bisa nyari makan. Apa yang terjadi? Ternyata ada burung yang lain yang masih lengkap sayapnya, dia nyari makan dan kemudian dikasihkan kepada burung yang sayapnya patah. Akhirnya Imam Syakik al-Balkhi itu bisa ngambil pelajaran. Selemah apapun makhluk Allah, Allah masih peduli kepada rezekinya. Kok orang tidak percaya? Kita itu seringkali tidak percaya sama tanggungan rezeki dari Allah. Orang yang tidak nyembah sama Allah saja dikasih makan. Kita sebagai orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, kok tidak yakin kita tidak bisa makan? Ketemu berapa perkara
Rezeki itu kita harus yakin. Kita harus yakin. Cicak itu makanannya nyamuk. Kalau secara akal, kok bisa wong cicak ini kan hewan yang nempel di dinding, nyamuk ini hewan yang terbang. Tapi kenyataannya bisa. Rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Tidak usah susah-susah kita mikir rezeki. Coba kalau kita mau berpikir, ini sebagaimana dijelaskan ulama-ulama kita. Bayi yang ada di dalam kandungan ibunya, dia bisa kerja apa enggak? Bisa kerja apa enggak? Bisa nyari uang apa enggak? Hidup apa enggak? Hidup kan? Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Sebelum bisa apapun tuh sudah dikasih rezeki sama Allah. Kalau kita mau berpikir lagi ya, betapa hebatnya Allah itu, bayi di dalam kandungan ibunya kok bisa hidup? Coba ya, kok bisa bertahan hidup sampai beberapa bulan itu? Itu kalau bukan Allah ya tidak bisa, manusia tidak bisa. Nah ini terkait dengan Imam Syakik al-Balkhi yang asalnya orang kaya. Jadi orang itu bisa berubah. Ada juga orang-orang itu yang memang penampilannya biasa, pada dia adalah orang kaya. Ada juga yang kebalikannya, bapaknya tukang ngarek, tukang cari rumput di sawah, penampilannya sok jadi orang kaya. Padahal kalau pulang ya ke sawah nyari rumput buat makan sapinya. Ya kita menyesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau menuruti kebutuhan hidup ya cukup. Kalau memenuhi gaya hidup ya tidak cukup. Apa pesan dari Imam Syakik al-Balkhi? Annahu qala alaikum bi khamsi khisal fa'maluha. Lakukanlah 5 perkara ini dan amalkanlah. Pegang ini 5 perkara ini dan amalkan. Pertama, u'budullaha biqadri hajatikum ilaihi. Beribadahlah kepada Allah sekadar sebatas kebutuhanmu kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Kita ini butuhnya kepada Allah kapan? Setiap saat. Nah pesan Imam Syakik al-Balkhi ini, beribadahlah kepada Allah sesuai kebutuhanmu kepada Allah. Padahal kita itu sudah jelas kita selalu butuh kepada Allah. Kalau kita tidak butuh kepada Allah, ya berarti kan kita tidak butuh nafas, tidak bisa hidup. Semua yang ngasih siapa? Allah. Yang ngasih sehat siapa? Allah. Maka rumus ibadah itu, beribadahlah sesuai kebutuhanmu kepada Allah. Jika kebutuhan kita kepada Allah 24 jam, maka ibadah kita ya hampir-hampir seperti itu. Artinya ya ibadah ya tidak harus langsung sholat sampai sehari semalam, tidak. Hal yang baik itu juga bagian dari ibadah. Cari ilmu bagian dari ibadah. Makan kalau diniatkan yang baik-baik bernilai ibadah. Jalan-jalan kalau diniatkan yang baik bernilai ibadah. Senyum diniatkan yang baik bernilai ibadah. Banyak ibadah itu, jenisnya banyak. Itu rumusnya. Beribadah itu sesuai dengan kebutuhan kita kepada Allah. Dan kita pasti butuh kepada Allah. Yang kedua, wa khudhu minad dunya biqadri umrikum fiha. Dan ambillah dunia sesuai umur kalian di dalamnya. Artinya kita itu kan di dunia itu kira-kira sampai 60-70 tahun. Ya. Bagaimana dengan urusan dunia? Ya cari sekiranya kita dapat dunia bisa digunakan untuk sekitar 60-70 tahun. Jangan lebih. Kadang umurnya 60-70 tahun, hartanya sampai 1 triliun. Boleh? Ya, tergantung. Bisa boleh, bisa tidak. Kalau itu bermula dari terlalu cinta kepada dunia, ya itu berlebihan. Tapi kalau misalkan tujuannya agar anak-anaknya tidak minta-minta,
atau untuk misalkan bangun pesantren, untuk hal-hal yang bagus, untuk membantu fakir miskin, ya bagus walaupun melebihi kebutuhannya. Itu pesan yang kedua. Ambillah dunia sekedar seukuran umur kita di dunia. Umur kita di dunia kan cuma sebentar. Yang ketiga, wa adznibullaha biqadri taqatikum ala adzabih. Ini nasihat yang ketiga ini harus benar-benar dipahami. Kalau tidak paham nanti khawatir menyesatkan. Berdosalah kepada Allah. Perhatikan, Imam Syafi'i Al-Balakh ini berpesan, berdosalah kepada Allah, bermaksiatlah kepada Allah dengan ukuran kuat kalian kepada siksa Allah. Bermaksiatlah kepada Allah, berdosalah kepada Allah sesuai dengan kekuatan kalian terhadap siksa Allah. Paham enggak? Paham apa enggak? Maksudnya begini, silahkan kamu maksiat, silahkan kamu dosa, tapi maksiatlah sebatas kalian itu juga kuat terhadap siksa Allah. Maksudnya begini, kita disiksa di neraka itu kuatnya sampai berapa jam? Ya, tidak kuat sedetik pun. Kuatnya berapa jam? Maka maksiatlah. Kalau misalkan kita bisa menahan azabnya Allah, siksa Allah selama 24 jam, ya silakan maksiat selama 24 jam, tidak apa-apa. Karena kita disiksa tidak ada apa-apanya karena kita bisa tahan. Tapi kan kesimpulannya, kenyataannya jangankan 1 jam, jangankan 1 menit, jangankan 1 detik, kita tidak kuat. Disiksa Allah tidak kuat. Berarti ini perintah yang mengandung arti larangan. Atau begini loh gambarannya, ayo kamu misalkan ngomong sama anaknya, ayo kamu keluar, kalau kamu kuat dipukul misalnya. Ini kan merintah tapi ngelarang, itu loh. Atau ada anaknya naik pohon, teruskan naik. Itu merintah apa bukan? Apa kata-katanya perintah tapi sebenarnya larangan. Itu nasihat Imam Syafi'i Al-Balakh. Jangan salah paham, nanti dijelaskan sama murid-muridnya, sama jamaahnya, sama anaknya. Kita itu harus berdosa kepada Allah, harus bermaksiat kepada Allah, tapi dipotong, tidak dilanjutkan sesuai dengan kekuatan kita terhadap azabnya Allah. Itu nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat, wa tazawwadu fid dunya biqadri muksikum fil qabri. Dan carilah bekal di dunia seukuran menetap kalian di kuburan. Artinya dunia itu kan satu tempat untuk mencari bekal agar kita di alam kubur menjadi orang yang selamat. Nah, kita di alam kubur itu seberapa lama kita berada di alam kubur? Ya lama, sampai datang hari kiamat. Berarti bekal kita harus cukup banyak. Contoh gambaran yang paling sederhana, kita mau ke Jakarta misalkan, selama waktu 1 bulan. Kira-kira dengan bawa bekal 100.000 cukup apa enggak? Ke Jakarta, kita mau ke Jakarta, rencana kita selama 1 bulan, bawa bekal 100.000 cukup apa enggak? Enggak cukup. Jangankan sudah di sana, untuk ongkosnya saja itu enggak cukup. Nah, kita di alam kubur itu seberapa lama? Kan lama. Sebagaimana kita itu ketika mau pergi ke satu tempat butuh bekal yang cukup banyak, menyesuaikan berapa lama kita tinggal di sana, maka mestinya kita juga harus berpikir seperti itu. Di alam kubur kita berapa lama tinggal di situ, maka bekal kita juga harus seukuran itu atau bahkan lebih. Kan begitu. Contoh paling sederhana yang lain, misalkan kita mau pergi ke Surabaya misalkan, tidak usah bekal, HP itu kalau baterainya tinggal 10%,
Tenang apa enggak orang? Enggak tenang. Padahal itu cuma baterai HP. Kita enggak tenang, gimana kalau ada yang menghubungi, gimana kalau ada ini, ada itu. Kadang-kadang kita merasa biasa-biasa, bekal kita sedikit, tapi kita biasa-biasa. Giliran baterai HP-nya itu sudah mau habis, cepat diisi. Tapi bekal kita yang sedikit, enggak diisi-isi. Padahal kita mau pergi ke satu tempat di mana kita tinggal di situ cukup lama. Apa kita tidak khawatir bekal kita tidak cukup? Kan begitu. Ini pesan Imam Syakik Al-Balkhi. Anak orang kaya jadi zuhud. Yang kelima, wa'malu lil jannati biqadri ma turiduna fihal muqam. Dan beramallah untuk surga, artinya beramallah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga seukuran kita tinggal di surga. Maksudnya bagaimana? Kita itu pengen tinggal di surga itu berapa lama? 1 detik, apa 1 menit, apa 1 jam, apa 10 jam, apa 100 jam. Nah, kita pengen di surga selama-lamanya, tapi bekalnya sedikit. Apa masuk akal? Kan begitu. Kita itu pengen tinggal di surga yang cukup lama, tapi kita tidak menyesuaikan bekal kita. Apakah cukup apa enggak bisa tinggal di surga selama itu? Walaupun sebenarnya rahmat Allah itu sangat luas, tapi ya kita harus menyesuaikan dengan diri kita sendiri. Karena memang tugas kita itu beramal karena Allah. Urusan surga dan neraka itu urusan Allah sudah. Kita memang tugasnya adalah beramal, tujuannya adalah semata-mata karena Allah. Walaupun sebenarnya beramal tujuannya karena ingin masuk surga juga masih dikatakan orang yang ikhlas. Tidak apa-apa, asal beramalnya tidak tujuan karena dunia. Itu 5 pesan Imam Syakik Al-Balkhi. Di dalam satu kesempatan yang lain, Imam Syakik Al-Balkhi ini berpesan, talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Aku mencari 5, ternyata aku menemukan di dalam hal 5 yang lain. 1. Talabna tarkad dzunub fawajadnahu fi sholatid duha. Aku mencari meninggalkan dosa, tapi ternyata aku menemukan di dalam sholat duha. Artinya apa? Orang itu kalau pengen meminimalisir melakukan dosa agar tidak gampang melakukan dosa, dia itu istiqomah sholat duha, kata Imam Syakik Al-Balkhi. Sudah susah-susah payah, gimana caranya biar tidak berdosa? Ternyata Imam Syakik Al-Balkhi menemukan solusi di dalam sholat duha. Yang kedua, wa talabna dhiya al-kubur fawajadnahu fi sholatil lail. Aku mencari terangnya alam kubur, ternyata aku menemukan di dalam sholat malam. Kalau pengen nanti kita di alam kubur itu kuburannya terang, ada cahaya, tidak gelap, tidak sempit, maka kita itu sholat malam. Tahu sholat malam? Bukan sholat isya, bukan sholat malam, sholat tahajud. Yang ketiga, wa talabna jawab mungkarin wa nakir fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Aku mencari bisa menjawab dari pertanyaan mungkar dan nakir. Ternyata aku menemukan dengan membaca Al-Qur'an. Artinya orang itu kalau pengen bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, salah satu usahanya adalah dengan istiqomah membaca Al-Quran. Kalau pengen bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Yang keempat, wa talabna uburus sirat fawajadnahu fi shaumi was sadaqah. Aku mencari bagaimana caranya agar bisa melewati sirat yang nanti ketika orang sudah meninggal itu, yang bentuknya sangat kecil, lebih kecil daripada rambut,
dan lebih tajam daripada pedang. Apa kata Imam Syakik al-Balkhi? Aku menemukan itu di dalam puasa dan sedekah. Kalau orang nanti pengen bisa melewati sirat itu di bawahnya ada neraka, yang paling ujung adalah surga, maka yang bisa menyelamatkan salah satu di antaranya ibadah puasa dan sedekah. Yang kelima, wa talabna dhillal arsy fawajadnahu fil khalwah. Aku mencari naungan di bawah arsy, artinya nanti dia akan dinaungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Aku menemukan di dalam khalwah. Khalwah itu menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Itu nanti dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah, naungan arsy dari arsy-arsy-Nya Allah. Apalagi menyendiri kemudian ingat-ingat dosanya dan dia tiba-tiba meneteskan air mata, maka dia termasuk orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Itu beberapa pesan dari Imam Syakik al-Balkhi, dan akan kita lanjutkan makalah yang ke-23 insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.